Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari Kusuma dengan NIM 2022-31009 akan menjelaskan mengenai looping, function, dan condition. Nah, yang pertama adalah looping for. Looping for digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode untuk setiap elemen dalam satu daftar atau rentang. Nah, jadi misalnya for ini digunakan untuk dari titik-titik ke titik-titik atau dari titik-titik sampai titik-titik. Nah, ini contohnya untuk for dari 1 sampai ke 5. Jadi menampilkan angka 1 sampai 5. Kemudian ada looping while. Looping while digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode sampai tidak memenuhi kondisi atau bernilai salah. Jadi dia akan terus mengulang sampai kondisi tersebut salah. Jadi contohnya di sini count less than equal 5. Jadi dia akan mengulang sampai si count ini lebih dari 6. Contohnya. Jadi dia akan kalau sudah 6 jadi dia akan keluar dari perulangan tersebut. Kemudian di sini ada looping until. Jadi looping until ini digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode sampai memenuhi kondisi atau kondisi bernilai benar. Jadi di sini ada until count greater than equal 5. Jadi kalau until ini kan dia sampai bernilai benar ya. Jadi selama dia salah, maka dia akan terus mengulang. Nah, jika kondisi benar, dia akan keluar dari perulangan tersebut. Kemudian di sini ada function. Function adalah blok kode yang dapat digunakan kembali dalam program atau script. Function dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja dalam script. Contohnya di sini ada hello world. Nah, nama functionnya hello world, kemudian dia akan menampilkan kata hello world, dan untuk memanggil functionnya kita hanya perlu menuliskan nama function tersebut atau memanggil function tersebut. Kemudian di sini terakhir ada kondisi atau pengkondisian. Kondisi atau pengkondisian dalam pemrograman adalah cara untuk membuat keputusan dalam kode berdasarkan evaluasi suatu ekspresi atau pernyataan. Nah, dalam case ini dia akan membandingkan si variabel tersebut dengan pattern-pattern yang ada. Jadi misalnya di sini si variabel ini akan dibandingkan dengan pattern 1. Nah, jika dia sama dengan pattern 1, maka akan masuk ke dalam perintah untuk pattern 1. Yang kedua ada jika variabel tersebut sama dengan pattern 2, maka dia akan masuk ke dalam perintah untuk pattern 2. Nah, jika tidak memenuhi satu pun kondisi di atas, maka dia akan masuk ke dalam perintah defaultnya. Selanjutnya di sini ada praktikum. Jadi untuk pertama-tama kita membuat nama file baru yaitu laprak3.sh. Kemudian untuk yang pertama adalah mendeklarasikan array kosong dengan nama ini array. Kemudian membuat functionnya yaitu anida 2022-31029. Kemudian membuat variabel lokal yaitu input untuk menerima parameter pertama. Makanya di sini ada $1. Kemudian ada variabel baru i sama dengan 0 dan variabel j sama dengan 0. Kemudian untuk menginputkan NIM-nya menggunakan while dengan kondisi i less than input. Jadi selama i ini kurang dari input, maka dia akan terus mengulang. Nah, di sini yang akan diulang adalah kalimat masukkan angka ke i plus 1 lalu disimpan di array tersebut. Ini array sesuai dengan indeksnya. Jadi untuk indeks pertama adalah i sama dengan 0. Kemudian di sini ada increment untuk i-nya yaitu i++ dan kita tutup while-nya dengan don. Kemudian ada echo untuk menampilkan NIM saya adalah. Nah, di sini menggunakan min n agar tidak masuk ke baris baru. Jadi ke echo selanjutnya itu nyambung dengan kalimat NIM saya adalah. Di sini menggunakan perulangan until di mana variabel j ini greater than equal input. Jadi dia akan terus mengulang sampai kondisi j greater than equal input ini benar. Nah, apa yang diulang? Yang diulang adalah isi dari array tersebut. Sama seperti tadi menggunakan min n agar tidak masuk ke baris baru. Kemudian di sini ada increment untuk j-nya menggunakan j++. Dan kita tutup until dengan don. Kemudian di sini ada echo kosong. Echo kosong ini kan tadi karena
dia menyambung ya, jadi echo kosong ini digunakan untuk agar berpindah ke baris baru. Kemudian ada echo kosong lagi untuk memberikan space atau enter. Kemudian ada echo lagi untuk menampilkan golongan bilangan. Di sini menggunakan perulangan for di mana K sama dengan 0 dengan kondisi K kurang dari input, dan ini ada increment untuk K-nya. Lalu, nah di sini kan untuk bilangan ganjil genap ya, jadi untuk itu kita menggunakan modulus. Jadi di sini ada variabel hasil sama dengan arraynya dengan indeks K di modulus 2. Nah, kemudian untuk kita mengetahui dia ganjil atau genapnya, kita menggunakan case di mana kita bandingkan si variabel hasil ini dengan case yang pertama ada 0, di mana jika hasil sama dengan 0, dia akan mengeluarkan output array tersebut, isi arraynya, indeks ke K, kemudian adalah bilangan genap. Kemudian kita tutup case-nya menggunakan semikolon. Kemudian untuk mempercepat, kita copy saja codingannya sebanyak 2 kali. Lalu kita ubah untuk kondisi yang kedua, yaitu 1. Nah, jika hasil sama dengan 1, maka bilangannya adalah ganjil. Kemudian kita ganti lagi menjadi 2, di mana jika hasil sama dengan 2, bilangannya adalah genap. Kemudian jika dia tidak memenuhi satu pun di atas, yaitu 0, 1, dan 2, maka akan memunculkan kata error. Kemudian kita tutup case-nya menggunakan asec, lalu kita tutup for-nya menggunakan don. Kemudian kita tutup fungsinya menggunakan kurung kurawal. Kemudian di sini ada read min p, masukkan panjang nim untuk memasukkan nim dan disimpan ke dalam variabel panjang. Kemudian kita panggil functionnya dan kita gunakan panjang ini sebagai parameternya. Kemudian kita keluar, lalu kita eksekusi program tersebut. Nah, masukkan panjang nim 9, yaitu 2022310029. Nah, NIM saya adalah 2022310029, di mana 2022 merupakan bilangan genap, 3 dan 1 bilangan ganjil, 2 dan 0 dan 2 adalah bilangan genap, dan 9 adalah bilangan ganjil. Nah, itu adalah praktikum yang telah saya lakukan. Jadi, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.